mana Gandaria seberang tuh Pelbak ya Pak, yang seberang itu ya Mbah. Ada seseorang yang kemudian kita dipanggil, Ustadz, ini ada yang dalam keadaan sakratul maut, sudah mau meninggal, dan itu dari malam. Saya dipanggil ba'da subuh, lalu saya udah datang, sudah tidak bisa diarahkan talqin, tidak bisa. Saya coba pikir apa ya, saudara udah pada kumpul semuanya Pak. Ini nanti bisa dicontoh ya Pak, bisa dilihat nih. Nggak usah panggil ustadz, bapak ibu dia bisa lakukan sendiri. Kenapa susah sakaratul maut? Bisa jadi ada rizki yang belum dihantarkan. Apa yang terjadi? Saya melihat ada teh Pak, teh yang baru dibuat, masih hangat. Lalu karena ada ibunya minta tolong ke uminya, nih coba tolong diminumkan teh ini dengan baca bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca bismillah dulu 3 kali, lalu kemudian diminum. Ya sebenarnya bismillah itu untuk menguatkan supaya ibunya kuat saja. Apa yang terjadi Bu? Diminumkan. Baru 1 minuman, ininya nih kelihatan nih Pak. Tetesan air tuh ditelannya sama dia. Glek gitu kedengeran. Lah, pas bunyi glek itu langsung matanya nutup, langsung miring ke samping. Meninggal sudah. Berarti rizki terakhirnya apa itu Pak? Minum teh itu Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dicoba nih. Kalau orang dalam keadaan sakratul maut, 2 yang dilakukan. Pertama, bantu talqin. Bantu apa? Talqin. La ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Yang kedua Pak, kalau sudah sampai berjam-jam, lebih-lebih kemudian berhari-hari, maka kemudian simak nih. Kalau ada sesuatu yang mungkin masih jadi rezeki dia, berikan Pak. Apakah minuman, apakah madu, apakah teh, apapun itu, walaupun cuma hanya sesendok kopi itu, sesendok gula itu diminumkan, ditelak sama dia. Oh, rizkinya ternyata adalah teh, itu rizki terakhir. Apa maksudnya Ustaz? Orang gak akan diwafatkan sebelum rizkinya tuntas, belum rizkinya habis. Makanya ada orang begini, menjelang wafatnya dia bilang gini Pak, ini menarik, dia bilang kangen banget sama sayur asem sama ikan asin katanya. Sayur asem sama ikan asin kepengen banget. Dimasakin sama menantunya Pak, dimakan sama bapak itu. Lalu kemudian setelah dimakan dia minum, dia langsung tiduran rebahan, bekas nasinya aja masih nempel di sini. Dibangunkan sudah nggak bangun lagi. Berarti rizki terakhirnya apa itu? Sayur asam ikan asin. Makanya dari sekarang saya emang nggak pernah minta banget Pak sayur asam sama ikan asin. Pilihannya yang lain aja Pak. Jadi kayak trauma gara-gara ini. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, orang nih hadis ini, ar-rizqu asyaddu talaban min ajal. Tidak perlu takut, ajal tidak akan pernah bisa membalap rizki kita. Itu maksudnya. Berarti Ustaz, orang kalau rizkinya belum selesai semuanya, ya nggak akan diambil sama Allah. Dituntaskan dulu semuanya. Kalau rizki kita udah dijamin semuanya akan dikasih sama Allah, jangan takut diambil orang Pak. Yang punya proyek nggak usah takut. Kalau pengen belajar orang ikhlas di pasar Kedip tuh Pak, pasar Kedip itu orang dagang tuh, itu ngamalin ilmu ini Pak. Ini tukang sayur, sebelahnya tukang sayur, bener nggak Pak? Tukang daging ayam, sebelahnya tukang ayam. Nih yang tukang kelapa, dekat lagi tukang kelapa, tukang kelapa. Nggak tawuran itu Pak. Belum pernah saya ngelihat orang lempar-lemparan kelapa di pasar Kedip. Belum pernah. Nggak ada yang lempar pakai kepala ayam gitu, nggak. Kadang di pasar Kedip saya nggak tahu nih, Bapak ngerasain apa enggak. Di pasar Kedip kadang ada yang di pintu masuk tuh. Kalau kita dari ini yang tukang sayuran dari Bogor apa dari mana ya Pak? Itu lebih murah daripada yang di dalam. Bener nggak Pak? Ada yang ngerasa gitu nggak Bu? Itu kadang ada dia ngebawa bawang, apa itu? Kangkung. Lebih murah dari yang di sana. Ya beda 500 kadang.
Enggak tuh Pak, baik-baik aja, damai-damai aja. Di satu tukang makanan yang sama, sebelahnya jual makanan yang sama. Tanyain Pak sama pengusaha warteg yang jual warteg. Sebelahnya warteg berapa meter lagi ada warteg. Sebelahnya lagi ada warteg. Nggak pernah Pak, macem-macem itu. Nggak pernah, aneh-aneh gitu nggak pernah. Ya sudah, masing-masing ada rizkinya. Nih, ditambahin hadisnya biar tambah yakin. Ar-rizqu asyaddu talaban min ajal. Rizki tidak akan pernah bisa dibalap oleh ajal. Maksudnya Ustaz, nggak ada Pak orang yang mati rizkinya masih tercecer di dunia. Nggak ada. Emang udah rizkinya Pak. Saya tadi ngisi Pak di PT Alliance Bangun Nusantara. Tebak Pak, ini PT ngebangun apa Pak? Yang dibangun IKN Pak, Masya Allah. Berapa proyeknya nih Pak? Nggak usah ngomongin miliar nih Pak, ini udah triliun nih. Kita ngomong, oh ini yang ngebangun IKN tuh Pak. Allahu Akbar walillahilhamd. Ternyata direksi komisaris utamanya Pak Hasan Thoib, ya jamaah saya ini mah di Bintaro. Dipertemukan, kata komisarisnya, lah ini Ustaz Ahmad, lah ini Pak Hasan. Jadi ngobrol, jadi telat gitu. Maksud saya gini Pak, tapi ada cerita menarik dari sini Pak. Kenapa kemudian rizki itu kemudian sampai di tahap itu? Apa kata beliau Pak? Ini dipakai ya Pak, buat kita sebagai orang tua. Ustadz, waktu anak saya pertama lahir, saya ngelihat, ya Allah, rizkinya masih biasa. Anak yang kedua lahir, ya biasa ya, alhamdulillah cukup. Saya Pak Ustadz dengan istri saya dari awal nikah sampai sekarang punya anak nih Pak Ustadznya cucu, belum pernah nggak bangun tahajud kecuali lagi haid. Nih Pak, dengerin nih baik-baik nih Pak. Saya tuh mikir dulu gini, sempat saya berdoa sama Allah, ya Rob, ini istri saya sampai sebegini istiqomahnya. Apa ya anak-anak saya itu begini aja katanya. Nah Pak, anak yang ketiga Pak, namanya si Hardi ini. Baru dia mulai nih kuliah, desain, interior, naik. Baru kemudian sekarang perusahaannya jadi 10 perusahaan terbesar di dalam arsitek dan interior. Kok bisa Ustaz? Saya tanya Pak, kan kita udah tahu ilmunya. Gimana ini punya anak sampai bisa gini gimana? Saya tanya. Apa jawabannya? Ustaz jangan tanya saya, tanya ibunya. Ibunya di belakang Pak, waktu dengerin ceramah ketawa mulu. Waktu ditanya apa jawabannya? Ustaz, saya nggak pernah ngelewatin yang namanya sholat tahajud. Saya tahajud. Waktu suami saya putus asa punya anak pertama, anak kedua, harapannya bisa jadi orang besar, ternyata biasa-biasa aja. Baru netes di anak yang ketiga. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran buat saya, buat kita semuanya, Pak. Yang hari ini Bapak istiqomah ngerjain amalan sunnah. Yang kemudian hari Senin, Kamis nggak pernah lepas puasa tirakatnya Bapak. Yang bangun qiyamul lail nggak pernah lepas. Yang sholat witir nggak pernah kemudian kelewat sebelum tidur. Kalaupun kelewat bangun tidur pas tahajud ditutup. Pak, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kali ini sebentar lagi rizki yang besar ini bakalan datang. Kalau nggak di anak pertama, kedua, ketiga. Kalau nggak di anak, kali nanti di cucu. Yakin apa yakin nih kita? Yakin Pak. Ar-rizqu asyaddu talaban min ajal. Rizki tidak akan pernah dibalap, disalib oleh ajal. Nggak akan pernah dibalik Pak. Nggak akan disalib, nggak akan pernah dikejar. Maksudnya rizki kita akan dikasih semuanya Pak. Semuanya. Baru kalau sudah semuanya diambil. Makanya nanti kalau ketemu ada orang dalam keadaan sakratul maut, 2 hal yang Bapak Ibu lakuin. Biar tahu ilmunya, jangan ikutan panik. Apa itu Ustaz? Sambung, ikutin talqin. Kalau orang udah la ilaha illallah, meskipun dia nggak bisa ngomong. Yang kedua Pak, ambil air, minumkan di air putih.
Kalau ada kemudian madu, coba nanti tuh Pak, percaya Pak, Allah akan bimbing orang yang ada di sekitar itu, pasti akan dikasih tahu. Jadi nggak bisa kita misalkan kayak kemarin itu teh, terus besok ketika ada orang sakaratul maut pasti teh, belum tentu. Nanti hati kita apa kecenderungan, saya nggak tahu juga tentang ada teh apa enggak, pilihannya di teh aja. Bapak masih ingat yang di Lebakwangi yang saya pernah cerita tentang seorang anak yang masih kecil sebenarnya, tapi dalam keadaan sudah mau ya sakratul maut gitu Pak. Tiba-tiba kemudian melihat, kok ada madu apa gitu, kecil, kita kata kecil, diambil. Lalu kemudian ibunya mau pakein sendok, saya bilang nggak usah pakai sendok Pak, pakai jari aja Bu. Dipakein jari, lidahnya keluar Pak, lalu narik gitu, ditelan, meninggal sudah. Berarti rezeki terakhirnya apa? Madu. Tahu dari mana madu yang rezeki terakhir? Saya nggak tahu Pak, kelihatan aja. Bukan karena ya Ustadz nih kayaknya sakti banget, nggak bisa Pak, orang nggak kelihatan. Punya ilmu apa kita? Adanya teh ya teh. Coba Pak, kalau sudah semalaman sakratul maut atau kemudian udah lama, maka kemudian apa yang terjadi nih? Yang terjadi adalah Pak, diberikan rezeki. Ulama Pak memberikan gambaran. Ini pendapat ulama. Paling cepat Pak sakratul maut itu kayak maghrib sampai isya. Coba itu bayangin. Maghrib sampai isya itu sakratul maut paling cepat tuh. Berarti berapa sih? 30 menit, 40 menitan, 45 menit ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Selesai. Beres, tutup. Yang paling lama orang sakratul maut Pak, seperti sholat isya sampai subuh. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau orang dari malam sakratul maut, nih pegangannya nih Pak, sampai subuh juga ternyata belum meninggal. Kan kita juga nggak tahu Pak, sakratul maut apa nggak tahu kita Pak. Maka coba Pak, ba'da subuh tolong lihat apa petunjuk yang Allah kasih. Tiba-tiba, kali mau makan roti, kali mau minum teh, kali mau apa? Bikinin aja Pak, potek. Yang terlihat sama Bapak tuh apa yang ada di situ? Ada roti tawar Pak, ambil roti tawar sedikit Pak, celupin ke tehnya kali biar lembut, atau ke air, masukkan sedikit Pak. Dikunyah sama dia sambil nafas yang terengal-engal. Ternyata ini rizki terakhirnya ada di roti. Gitu. Ada di mana? Ada di roti. Berarti ini pegangan kita. Ar-rizqu asyaddu talaban minal ajal. Rizki itu tidak akan pernah disalib oleh ajal. Oleh ajal. 1. 2. Ar-ru'ya as-salihatu minallah. Hadis nih an Abi Qatadah. Nih Pak, kalau ada seseorang mimpi dan mimpinya itu adalah orang soleh mimpi Pak. Orang apa nih? Orang soleh, orang alim mimpi. Orang alim soleh itu kalau mimpi nggak akan pamer Pak. Kalau pamer berarti bukan orang soleh. Nanti di dalam mimpinya orang alim ini Pak, misalnya dalam orang alim ini ketemu sama seseorang, lalu seseorang itu akan nyamperin di dalam mimpinya. Maka apabila ada orang alim, orang soleh mimpi, fahada mubasyaratun minallah, ini kabar gembira dari Allah. Misalnya Pak punten, Bapak punya gurunya nyamperin ke tempat Bapak, semalam saya mimpi, saya ngelihat kamu dalam keadaan sakit. Kata gurunya ditanya, kamu kabarnya gimana? Terus kemudian, betul, baru aja periksa ronsen ternyata banyak nih. Dilihat ada batu-batu, apa segala macamnya. Terus kata gurunya, di dalam mimpi itu, aku tuh ngelihat, terus anakmu datang kepadamu. Habis itu kamu bangun. Ternyata anaknya itu Pak, yang ada di luar negeri Pak. Lalu kemudian apa dia bilang? Coba telepon, tanyain kalau liburan suruh datang. Ditelepon Pak, anaknya di Australia minta liburan pulang. Betul-betul ternyata waktu ditelepon emang hari itu hari libur Pak. Jadi dia janjikan 3-4 hari lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Dia pulang Pak, senengnya
Itu bapak ngelihat cucunya, Pak. Kenapa seneng, Mbak? Cucunya tuh kebule-bulean gitu, gimana sih, Pak? Campuran anak Indo sama orang Australia gitu. 2 hari main terus segala macam. Akhirnya dia periksa lagi ronsennya. Batunya udah pecah, Pak. Pecah tuh apa itu kalau ke bawah kencing ya? Apa namanya itu? Apa sih itu batu apa namanya? Itu ginjal ya? Batu apa itu? Udah hilang ke bawah sama kencing tuh, Pak. Senengnya dia ngebawain. Dari mana itu isyaratnya, Pak? Dari isyaratnya orang saleh. Jadi kalau ada isyarah datangnya dari orang alim, datangnya dari orang soleh, dalam hadis riwayat Abu Dawud, innahu min mubasyaratin minallah. Tapi kalau mimpinya orang awam, misalnya orang awam mimpi, terus tiba-tiba bilang gini, semalam saya mimpi, kayaknya kalau kamu pengen sehat, pinggang sama dengkul, suruh beli nasi uduk sama kopi. Nah ini gak usah diturutin, Pak. Makin sakit pinggang kita itu. Orang awam gak ada hubungannya. Tapi kalau orang alim, orang soleh, pasti, Pak. Selama beliau tersebut memang ulamaul dunia wal akhirah, ulama dunia akhirat, bukan ulama yang kejar dunia. Ya kalau ada ulama kejar dunia, bukan ulama namanya, ubaru namanya, Pak. Berarti Ustaz, ar-ru'yah as-salihah 2 ya. 1, ajal tidak mungkin bisa membalap dari rizki. Pasti rizki kita akan dikasih semuanya sebelum datangnya ajal. Ingat-ingat ini. 2, Pak, mimpinya orang alim, mimpinya orang saleh, jadikan itu kabar gembira saja buat kita. Yang 3, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyata'awwadz billahi min syarriha fa innaha la tadurruhu. Kalau ada di antara kita, simak ini baik-baik, Pak, muncul perkara-perkara yang membuat kita takut. Misalnya gini, Pak, kita ngelihat ada sesuatu, tiba-tiba kebayang kayak ada kecelakaan. Sehingga kemudian buat kita jadi, kalau bahasa sekarangnya namanya overthinking, Mbak. Jadi kepikiran terus. Misalnya anak kita mau ke kerja dinas keluar kota. Tiba-tiba kita pikir, ntar kalau kecelakaan, nanti kalau ada musibah, kalau ada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ada ketakutan, kekhawatiran yang belum terjadi, akan berarti, Pak, terhadap keluarga kita, maka dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hafal tuh, betul. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca kita, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buat apa doa ini, Ustaz? Anak lagi main, Pak, dari luar kota, Palembang, Lampung, Jawa Timur. Terus mau balik lagi, perasaan kok nggak enak ya? Hatiku nggak enak ya. Bisa jadi nggak enak tuh karena masih kangen, Pak. Bisa jadi nggak enak tuh karena masih pengen ngumpul sama cucu. Maka ketika ada kekhawatiran itu, langsung minta tolong berta'awudz, falyata'awwadz billahi min syarriha, minta tolonglah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma, ya Rabb, aku berlindung kepadamu min syarri ma khalaq, dari ketakutan musibah-musibah yang akan terjadi. Jadi gak usah takut, Pak, dah bismillah aja. Bismillah, jalan aja. Jalanin, takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Oleh karena itu, Pak, 3 ini jadi model kita. Sekarang kita udah di bulan Rajab, menuju akhir Rajab. Ingat-ingat ini, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban itu kalau bahasa kita bulan ruahan ya. Ya, betul ya.
Biasanya kalau kita yang mau pulang, gitu kan Pak. Yang mau ke kampung ada sebagian. Kadang keluarga ada yang datang, kumpul-kumpul keluarga banyak. Maka perkara-perkara ini yang kita pegang. Ingat-ingat lagi, belajar lagi apa yang sudah kita dapat Rajab, Sya'ban, buat memanaskan diri kita nih, nyiapin diri kita menuju bulan Ramadan. Ramadan itu Pak, kalau nggak disiapin bener-bener, Masya Allah, itu pas adzan maghrib kita bisa senang, adzan isya bisa sedih kita Pak. Kenapa Pak? Adzan maghrib senang karena bisa berbuka, adzan isya sedih karena pengen taraweh Pak. Jadi kebahagiaannya bisa juga. Oleh karena itu kita pegang, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita keafiatan, panjang umur bisa ketemu bulan Ramadan, amin. Dipanjangkan usia kita bisa ikut tarawih bersama di masjid, amin. Dipanjangkan umur kita bisa buka puasa dengan keluarga bersama, amin ya rabbal alamin. Kita udah masuk isya 7 menit lagi, 5 menit lagi. Ini kesempatan kita Pak. Berarti ini kita di akhir bulan Rajab. Ustaz, menit akhir ini Pak menuju isya ada berapa yang saya sampaikan? Pertama Pak, dari sekarang cicil Qur'annya. Nih pertanyaan yang paling sering, Ustaz, apakah hatam Quran misalnya di bulan Ramadan harus mulai juz 1 dari hari ke-1 atau hari pertama? Tidak harus. Jadi di bulan Rajab juz 1 mulai, juz 2 misalnya, bulan Sya'ban udah masuk juz 5, awal Ramadan lanjut juz 5-nya apa mulai dari awal? Lanjut. Jangan mulai dari awal Pak, terusin biar dapat pahala istiqomah. Gak ada masalah. Gak mesti nunggu hari pertama baru mulai juz pertama. Gak apa-apa, dari sekarang nih udah mulai Pak. Mulai ngaji, dapat juz 10, nanti bulan Ramadan lanjutin juz 10, 11. Begitu Pak Ustaz, begitu. Jangan khawatir Pak. Ya nanti nggak dapat dari awal dong. Yang satu, ingat-ingat nih Pak, satu. Kedua Pak Ustaz, kalau nanti kemudian kita mau masuk di bulan Ramadan, apa tadarus itu memang harusnya malam saja? Kan kalau malam terkenal tadarusan ya. Enggak mesti Bapak Ibu sekalian. Tadarus itu kapan sah? Di masjid kita kalau tadarusan yang paling sering, kalau ibu-ibu kapan? Subuh. Bapak kalau mau belajar mental orang tuh, belajar di Al-Barokah Pak. Subuh. Ibu percaya nggak? Ini punten ya Pak, ini harus ngambil apa ya? Hikmah. Karena Masjid Al-Barokah itu paling rutin ba'da subuh, masjid lain jadi ngikutin Pak programnya. Betul apa enggak nih? Al-Abror ngikutin. Ustadz kok bisa tahu? Lah, rapatnya sama saya Pak. Apa kata dia? Tuh lihat, di Al-Barokah ba'da subuh ngaji terus ibu-ibunya. Ngikutin sekarang. Masjid lain, masjid mana nih? Mana nih di sini? Mana Pak? Ya iya itu. Itu juga sama, ba'da subuh. Yang bapak-bapak kita nggak usah gitu-gitu banget Pak. Nggak usah kemudian gimana Pak Ustadz kita bikin. Nggak usah Pak, ba'da subuh saya masih banyak acara. Itu ba'da subuh ya Allah. Itu yang ibu-ibu pada nyender Pak. Tuh kalau saya lewat nih, kalau ngaji nih Pak nih, maaf nih Pak ya. Itu Qur'annya di bawah, tangannya masih di sini Pak. Itu ibu-ibu tuh Masya Allah. Emang ngantuknya luar biasa deh Pak. Waduh, Masya Allah. Ini Ustaz Azhar sini 2 juz baca. Aduh, saya makasih dah. Habis 2 juz takut minum es teh manis saya ntar. Allahu Akbar. Itu mentalnya luar biasa. Mulai dari selonjoran. Ibu-ibu ada yang setengah tidur Pak sampai miring begini, ada. Allahu Akbar. Saya udah emang ibu-ibu dah. Nah kalau kita Pak ngaji hadis aja ya Pak. Pada subuh hadis 1 dah gitu aja dah. Aktivitas pulang ngaji udah, mandiin burung habis itu Pak udah habis gitu kita udah mulai. Tidak mesti malam. Subuh nggak apa-apa, siang nggak apa-apa, isya nggak apa-apa.
Yang penting kita baca Quran. Jelas di kita ya Pak. Ketiga, yang sering ditanya nih. Maksud saya, amalan ini mulainya dari sekarang Pak. Quran. Kedua, sholat sunnah tuh Pak, mulainya dari sekarang. Biar taraweh nggak capek. Qiyamul Lail tuh mulainya dari sekarang Pak. Witir, abis isya. Boleh. Boleh nggak sih abis isya witir? Lah kan kita taraweh abis isya ya Pak. Betul nggak? Taraweh kita tuh abis isya Pak. Witir kita abis taraweh. Boleh nggak Pak Ustadz witir di masjid? Boleh Pak. Nih witir di masjid boleh. Cuma nanggung aja gitu. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Mau sebelum tidur boleh Pak Ustadz. Modelnya tuh. Latih qiyamul lailnya. Biar pas taraweh nggak capek. Nggak capek. Saya baru belakang-belakangan ini ngerasa Pak. Kenapa masjid itu ada imamnya, ada kultumnya. Dan yang imam beda, kultumnya yang beda. Sekarang saya udah ngerasain ngos-ngosannya Mbah. Ngimam juga, kultum juga. Itu pas pulang ini. Gitu lah. Capek Masya Allah. Umur kali ya. Bagaimana sih? Tapi Masya Allah. Gak apa-apa Pak. Kenapa? Emang udah saya siapin Pak. Kita udah ngelatih. Udah pengen ngebiasain. Oleh karena itu, dua hal yang ingin saya ingetin sama Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian ambil kesempatan Quran, sholat sunnah. Sama satu lagi Pak, maaf banget, supaya hari pertama puasa kita nggak teler, latih Pak sama puasa sunnah di Sya'ban. Di akhir Rajab nih boleh, Sya'ban lah, biar nggak kaget Pak sama puasa, biar nggak tidur dari subuh sampai maghrib gitu loh Pak. Ambillah puasa sunnah Senin atau Kamis buat latihan ketika nanti masuk Ramadan. Kalau enggak Pak, ya coba hari pertama Pak, lihat. Itu udah kayak ikan kehabisan air Pak. Dikit-dikit jam berapa ya azan, masih lama gitu. Yang dilihat es teh manis saja, Grab aja, GoFood. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita semuanya. Allah kasih panjang umur sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi kumpul yang barakah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Ya Rabb, berkahi kepada kami, kepada keluarga kami. Panjangkan umur, panjangkan usia kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, anugerahi kami rizki yang luas, barakah, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Ya Allah, anugerahi kepada kami, keluarga kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.